Ternyata kita akan melihat pembuktian apakah Loud bisa terus tampil sempurna atau Buriram yang akan tampil menyala, atau justru tim Indonesia yang kali ini akan bangkit. So this is it Survivor. Kita meluncur menuju map yang ketiga di malam hari ini. Kalahari. Menghindari ngelepas Shrine supaya nggak jadi korban terparty adalah pilihan sangat bagus. Sementara kita lihat di sini Buriram langsung berhadapan dengan Apex Gaming, ada di depan, ada di area Stone Ridge. Buriram gak dapat respect yang biasa mereka dapetin di drop zone mereka. Wasana udah berhadapan dengan berapa orang depan. Wasana ketembak get high cukup sekarat, namun berhasil di take down dengan sangat bagus. 2 orang dari Buriram, 3 bahkan udah berhasil diratain sama Apex. Buriram pegangan, ternyata Buriram kalah telak. Mereka dapat senjata tapi posisi mereka cukup berantakan. Bahkan Mosi kali ini, lihat keluarnya sudah habis, tembakan datang, hitlist masuk, kameramennya pindah dulu kita ternyata guys ya. Karena EVOS dan juga RRQ sedang bertarung. Karata udah hashtag 12. Udah rata hashtag 12. Buriram ya. Buriram rata guys di tangan Apex. Ya Wasana, udah Wasana buka TikTok dulu. Buka TikTok, buka Instagram. Update story dulu Wasana. Oke, kita lanjut lagi karena pertarungan juga belum selesai kali ini. Lihat bagaimana kondisi dari seorang Ray. Akan diajar oleh 3 player sekaligus. Tidak memiliki jalan keluar. Ray sudah pasti akan tumbang EVOS. Tidak bagus. Mereka hilang. Dan RRQ dengan gaya permainan cepat, mereka dapat 3 poin eliminasi gratis. Wow, RRQ mereka 2 menit bahkan langsung dari Refinery, gak pakai waktu lama langsung terbang ke Council Hall, dan ke Council Hall Foundation dan langsung menemukan EVOS ya. Sementara di sini Loud bergerak ke arah Council Hall ya kan, dari Shrines dan menemukan para pemain Falcon. Nih gue pengen sedikit bicara tentang Buriram ya, dimana mereka biasa di respect di Stone Ridge, gak ditabrak sama siapa-siapa, dan Apex dari India tidak mengenal respect seperti itu. Langsung mereka tabrakin Buriram, dan Buriram 2 menit bahkan sebelum 2 menit mereka udah harus langsung pulang ke lobby. Ini mengerikan banget. Tadi sebelum game mulai bahkan King Kodok juga udah ngebahas tentang pergerakan dari tim India, yaitu Apex Gaming dan juga SETUL. Dan Apex Gaming bener-bener gak ketebak gua rasa pergerakannya, tiba-tiba nabrakin Buriram dan berhasil. Sementara RRQ ketemu Lion di sini. Masih coba untuk dipantau. Abai, tenang lo, udah dibacain sama Abai. 6 poin eliminasi cair dari RRQ kali ini. Kalahari nampaknya akan menjadi pembalasan. Ini kalian bisa lihat ya, 2 orang tumbang itu sama 1 orang ya. Soto dan Sahil. Soto bukan sembarang soto. Bukan ini sembarang soto ayam pasti ya teman-teman ya. Dari India itu. Dari India, dan lihat bagaimana Leon kali ini nampaknya bakal cukup kesulitan. Dela juga bakal coba diburu oleh EVOS yang sedang melakukan reset menuju ke area Refinery. Dimakan dari serang Dela, dapat 1 poin pertama. Dan nampaknya dari Leon benar-benar kesulitan, menyisakan seorang Yoko saja yang sudah pasti kalau kita melihat dari sisi atas sebenarnya udah mulai kebaca, harusnya kena tuh titik merah dari UAV itu sendiri. Ya udah kena titik merah, tapi sepertinya nggak bakal dilanjutin karena terlalu berisiko. Tadi lu ngelihat sendiri di jalur larinya dia ada para pemain dari TAG, sementara dari tim MIBR Lost yang mereka di Shrines tadi mungkin disamperin sama para pemain dari bukan AGL ya. Itulah mereka harus kehilangan 2 orang dan rata gitu, nggak kelihatan di sini. Maaf Pak, karena itu logonya hitam Pak. Tadi saya ngeraba sedikit gitu ya kan. Tapi Twisted Nine sudah kehilangan 2 orang mereka. Ini bagus kalau menurut gua untuk tim Indonesia, setidaknya kalau misalkan tim-tim yang ada di atas itu mulai kesulitan di awal, jadi tempo mereka untuk rotasi juga jadi keganggu ya kan. Apalagi kalau misalkan mereka harus melakukan reset. Tapi masalahnya Twisted Nine itu fightnya kuat banget. Bahkan mereka sekarang udah bisa melakukan pertarungan kembali. Oke, sementara itu kita lihat RRQ sepertinya bakal dibalas sama EVOS di sini. Menarik bagaimana sekarang ajang balas dendam coba dilakukan. Rahasia kali ini sudah mulai memantau ke arah 3 player sekaligus. Tembakan demi tembakan masih connect. Rahasia berhasil menemukan seorang Dos, langsung coba untuk di ending terlebih dahulu. Tembakan balasan dari serang Maal cukup membuat Rahasia berhenti sejenak, tapi posisi sudah mulai terbaca, nggak akan ada jalan keluar. Rahasianya kali ini akan coba untuk memberikan follow up. Bisa memenangkan duel, tapi Ray datang dari arah belakang. RRQ Rata sudah di posisi ke-11.
Kali ini ajang balas dendam berhasil dilakukan oleh EVOS Divine. Wah, menarik banget ya. Apa yang terjadi sama RRQ cukup kita nggak tahu karena tiba-tiba mereka udah ke pojok di dekat tebing-tebing itu dan sepertinya kalau menurut gua ketika RRQ melakukan rotasi dipotong sementara MIB Arlos di sini udah ngebuka Bolt Maker mereka karena mereka berhadapan dengan Falcon dan posisi mereka itu cukup buruk. Para pemain MIB Arlos sudah mulai dimakanin, bahkan sisa 2 doang. Kalau kita perhatiin ini 4 lawan 2 dengan dibantu oleh Bolt Maker akan sulit karena di Jodah. Sisa 1 orang aja King Kodok. Kaget gak lo nggak di respect kan lo, udah ngeluarin Bolt Maker, udah apa, tetap kan dikejar kan lo, welcome tuh lo bisa ya, ada alasan kenapa Yago sedikit bingung karena Di hit list lagi. Ya, di hit list sudah kena, sempat absen teman-teman di turnamen global kemarin yang ada di Indonesia. Yago tidak berhasil lolos untuk timnya, jadi nampaknya perlu adaptasi lagi dan sekarang benar-benar sendirian Bakeka Yago. Udah mulai kebaca sama seorang limit, pindah datang menutup, semuanya tamat. MIB Arlos juga harus tumbang di posisi yang ke-10. Wah, sayang sekali ya MIB Arlos. Mereka masih stuck di atas harusnya dan ternyata diratain sama tim Falcon dengan sangat bagus ya kan, bergerak dari arah Bayfront, lari ke sekitaran Council Hall dan berhasil menemukan target yang mereka inginkan. Nah, benar-benar ya kalau kita perhatiin dari tim SEA itu sendiri, mereka bermain dengan sangat bagus untuk cari-cari kill di awal. Agak disayangkan RRQ tadi mereka harus berhadapan dengan EVOS dan berhasil diratakan. Yes, EVOS-nya berhasil ngebalas dendam. Sekarang EVOS sendiri adalah kill leader untuk di sini. Sekalipun kalau kalian perhatiin di awal mereka itu sempat digas sama RRQ dapat 3 kill. Fluxo sementara itu coba untuk mengamankan super airdrop. Betul, tadi memang ada usaha riset sebenarnya dari Fluxo yang coba dilakukan, tapi MT7-nya memang nggak punya resource juga, udah ketinggalan jauh. Jadi ya sekalian aja coba dibuka dulu super airdropnya walaupun nggak dapat apapun, dan memang dalam pengejaran dari Twisted Main juga. Oke, EVOS kali ini akan melawan Apex Gaming yang coba untuk menembak arah mereka. Pos tadi lu tumbang di sini sama RRQ. Masa sama sih? Masa sama dari caranya tumbangnya di tempat yang sama. Harusnya sih bisa untuk cabut terlebih dahulu, mengingat posisi dari area Apex juga masih berada di area panggung. Dan sebenarnya kalau kita berbicara dari Foundation, nggak perlu menusuk ke area panggung juga untuk melakukan rotasi selanjutnya. Atau zona kanan kirinya itu sebenarnya masih aman buat EVOS. Jadi EVOS punya banyak pilihan, tidak perlu melakukan kontes terhadap tim-tim yang sedang ada di panggung. Ya, kalau menurut pembacaan gua kayaknya EVOS itu habis ngeratan RRQ mereka turun ke arah Foundation, mungkin coba untuk melakukan looting lagi, beli sesuatu di vending machine ya kan. Tapi ketika mereka pengen balik ke arah panggung, mungkin mereka gak nge-arfon. Ya. Abis itu ternyata udah ada Apex di sana, makanya tadi Aimgat kenok duluan tanpa ngebuka glue wall kalau mungkin kalian lihat, dan akhirnya mereka kayak tersergap dan EVOS untungnya bisa melakukan riset mundur dengan cukup baik karena Apexnya juga gak bisa, atau mereka memilih untuk tidak mengejar. Sementara di sini akan ada perang saudara nih King Kodok. Langsung ditabrak ternyata dari S8UL yang dari tadi juga mental-mentalan nih. S8UL masuk ke babak grand final, bingung dia. Kemarin memang mereka sempat bisa kita bilang juga lolos dengan perbedaan 3 poin, dan ternyata masuk babak grand final cuma jadi makanan. Jacknya sekarang udah pasti bakal tumbang, bahkan Jacknya nggak melihat musuhnya di mana loh. Di mana itu? Eksposinya udah di dekat rumah situ ya kan, Anda nunduk-nunduk. Nggak kedengeran kah? Headsetnya kurang gede kah? Weh Jack, coba pakai dulu headsetnya. Kalau main headsetnya dipakai mas, jangan dilepas. Yuk, lanjut lagi pertarungan pecah kali ini Loud melawan AGL. What trap? Tumbang di tangan seorang Saifa. Bakal langsung coba untuk di ending terlebih dahulu, tapi masih ada lineman yang coba dibersihkan. Saifa langsung coba masuk. Loud coba cabut satu persatu. BZ harus tumbang begitu saja. Saifa bakal coba dibalikin oleh seorang Guakza. Namun Nix di arah luar juga harus tumbang. Sisa sendirian berarti rata. Loud Sneakers kali ini berhasil di-clear dan dipulangkan di posisi ke-9. Lagi-lagi tim Brasil, selamat datang di Lobby SEA. Para main dari tim Southeast Asia dengan sangat bagus sepertinya udah mengerti apa yang harus mereka lakukan di Kalahari. AGL tadi kita perhatiin mereka langsung nyisir bagian atas, pinggir ya kan. Kalau gak gue salah ingat tadi dari Shrine, sementara lautnya itu ada di sebelah kanan, ada di bawahnya Council Hall. Dan habis itu somehow mereka ketemu mungkin ketika mereka coba untuk masuk ke dalam
area, ke dalam zona yang udah kelihatan tempatnya ada di atas dari Foundation. Sementara kita lihat di sini tim EVOS lagi-lagi berhadapan dengan salah satu tim yang udah berhasil dapetin Buyah di map kedua tadi. Pelan-pelan FOS ya kan. Gua rasa kalau dari EVOS ya mereka udah bisa enak. Rasya udah ada di situ. Abax sama I'm God Bucks kalau boleh ya kan, tahan sedikit, tenangin diri lo sedikit supaya nggak keculik, supaya enak setupnya. Sementara Diamond di situ posisinya udah lumayan enak, udah lumayan sekarat karena dia mungkin ketembak sama Rasya waktu dia pengen melipir. Cuma masalahnya di dekat sini ada vending machine-nya tuh ada di Twisted Mind gitu, dipegang. Ya. Jadi kalau misalkan ada satu yang dikenok di ending bisa di revive dengan cepat. Tapi Rasya dengan Morsenya udah melakukan misi rahasia. Oke, aduh, saking rahasianya juga nggak tahu nih pergerakan selanjutnya mau kayak gimana dari EVOS. Karena kalau gue melihat bagaimana dari sudut pandang Kestri ini gak enak banget. Kenapa gak enak? EJL ada di sisi kirinya. Iya. Artinya Rasya kalaupun mau melakukan flanking pasti bakal kebaca sama EJL dan Twisted Mind akan mendengar suara-suara tembakan. Oke, sudah ada bolt maker yang bakal seperti dibuka. I'm God udah dapat lampu hijau untuk melakukan penyisiran langsung kali ini. Bakal seperti tabrak keluar dua orang isinya tumbang dari serang I'm God tak serang jam. Ternyata di balik keluar ada dua orang yang langsung mengunci pergerakan dari I'm God. Abax coba untuk memulai pertarungan kembali. Rasya di sisi lain memang dapat, tapi dua orang EVOS lainnya pun harus kandas. Menyisakan seorang Rasya, apakah bisa Ada untuk Fluxo di melakukan belakang revive? Rasya. Rasyanya bisa untuk mendapatkan poin eliminasi, melakukan revive. Rasya kali ini sang Wonderkid membuktikan sekali lagi bahwa dirinya masih bisa menyala. Duel 1 lawan 1, Rasya disuruh keluar, bakal coba untuk disambangi dan tumbang juga di tangan seorang debat pada akhirnya. Tapi EVOS masih memiliki harapan kali ini. Ya, kita lihat sebenarnya satu orang lagi itu adalah Abax. Tadi sempat ditembak-tembakin, gue berharap dia bisa selamat ya. Dan ini yang tadi udah di-mention juga sama, aduh, Abaxnya di depan lo ada S8UL banyak banget. Abax sudah sekarat, Abax coba bertahan hidup. Abax jangan kelihatan. Oh, mungkin bisa kayak Maal di pojokan situ, Bax. Diam aja di situ pojokan, Bax. Coba kayak Maal, Bax. Ya, dia diri-diri ya kan, langsung kelihatan. Udah kelihatan juga sama para pemain dari S8UL dari sisi AGAL juga udah kelihatan Abaxnya. Ya, ini sih udah tinggal tunggu waktu aja. EVOS bakal ada di hashtag 7 karena posisi dari Abax benar-benar gak enak. Sama S8 udah kelihatan, di belakangnya ada EJL juga udah kelihatan. Udah ditembakin duel yang bakal dipasang sama Abax. Dan mari kita ucapkan selamat tinggal untuk EVOS yang ada di hashtag ke-7. Lagi-lagi ada apa dengan angka 7? EVOS harus posisi yang ke-7. Oke, setidaknya poin eliminasi mereka meledak-ledak. 2 digit poin berhasil mereka kantongi. Walaupun memang tidak maksimal, setidaknya tidak tusun-tusun banget juga. Total kalian bisa lihat 13 poin eliminasi. Banyak banget dari segi poin elimnya. Namun berarti sisa 6 tim, tidak ada tim Indonesia. Bahkan tim India ini masih bertahan. S1L walaupun ini udah pasti jadi rotasi mati. Lihat kanan kiri depan belakang S1L ada semua loh. Trollnya tumbang menjadi santapan dari seorang Bobs. MT7 juga di sana memberikan tembakan. Dan S1L menyisakan 1 orang bersembunyi di dalam warung Madura. Tidak akan bisa kemana-mana. Dan kali ini sudah pasti akan terkunci. Bade! Mau kemana Bade? Stay! Fluxo! Menyeberang dia dengan monster truck, tapi akan coba disambut dengan berbagai macam tembakan. Namun Saifa terfokus dengan ada seorang Bani, masih coba untuk diberikan tembakan. Ternyata masih berhasil selamat dari serang Bani. Sedangkan Fluxo-nya kali ini tidak kehilangan siapapun dan berhasil selamat untuk masuk ke dalam zona yang sudah ditentukan. Dan kita lihat di sini Fluxo mereka masih mencoba untuk bertahan menggunakan monster truck sebagai kompon. Ini ada belakang berhasil dapetin Bani. Di depan ada Falcon yang sepertinya udah ngeracain satu S8UL dan juga Apex harusnya. Dan AGAL yang punya posisi sangat enak bisa natakin tim-tim yang ada di bawah mereka. Kita lihat di sini Fluxo-nya udah dibajuin, Bay. Oke, lihat bagaimana kondisi pertarungan seharusnya bakal pecah. Tembakannya cukup manis. Connect deal. Karena sedang MT7 yang sedang melakukan rotasi dengan penggunaan grapple hook, ternyata membuat posisi mereka terbaca. Dew kali ini akan terfokus ke area bawah. Dan Fluxo harus main digorong-gorong. Kalian jarang melihat pemandangan ini teman-teman. Karena di region mereka sendiri Fluxo biasanya tidak akan terjebak di dalam kondisi yang sulit. Tapi kali ini mereka terpaksa main digorong-gorong loh ya.
bakal coba cosplay. Oh god, berhasil kali ini. Ya ini tapi sepertinya kalau misalkan lu perhatiin kondisi dari Fluxo yang ada di bawah akhirnya agak sedikit nahan. Dalam artian bisa jadi Falconnya perang duluan sama AJL seperti sekarang. Bener terjadi, bener pecah. Dua orang udah mulai tumbang. Sekarang dari seorang Dewi harus melakukan repositioning ke arah belakang. Saipan Emla sudah menghilang. Pina berhasil menemukan seorang Dew. Baros akan coba dicari. Apakah tiga orang dari Falcon kali ini mampu untuk mendapatkan Buya? Langsung diselesaikan sama orang Pina. Zona sakit banget Pina. Cukup sekarat. Namun sekarang 4 lawan 3. Kita lihat siapa yang akan unggul. Masih ada battle. Kyo jatuh di tangan serang limit. 3 lawan 3. Futsin masuk coba menabrak. Tapi tidak connect tembakannya. Masih coba ditahan dengan adanya satu tembakan. Balasan. Pina berhasil mendapatkan 1-1 tapi limit tumbang dari belakang di tangan MT7. Masih ada revive on fire. Coba melakukan repositioning. MT7 akan coba untuk mengincar secara cepat. Kali ini bakal coba untuk dipepet secara bisa-bisan. Namun 2 lawan 2 masih terjadi. Disampangi MT7 dia coba digas. MT7 masih bisa. Nampaknya melakukan penukaran. Namun berduel on fire. Berhasil membawa tim Falcon mendapatkan